Di akhir episode sebelumnya, ada Mefdud yang murka kepada Salahuddin karena dianggap pengkhianat kesultanan setelah menyerahkan tabut suci namun merebutnya kembali. Sementara di sisi lain, Gregor selesai menyerang suku dan menyandera keluarga Salahuddin. Sesuai janjinya, ia akan membuat mereka menderita, diawali dari Turansah karena melawan. Salahuddin menolak memberikan tabut suci dan memilih melarikan diri. Alasannya ia tidak ingin Afram mendirikan kesultanan Yahudi di tanah mereka. Mefdud akhirnya mengancam akan merebut suku Salahuddin. Sementara itu, Gregor semakin brutal dan menunjukkan kekejamannya. Dia bahkan membawa para tawanan ke lapangan untuk menunggu kedatangan Mefdud. Afram telah mendengar bahwa Mefdud gagal mendapatkan tabut suci dari Salahuddin. Jadi, dia harus turun tangan sendiri mendapatkan barang berharga itu. Ketika sampai di padang pasir, Sultan Nureddin dijamu para saudagar yang tidak ia kenal. Namun karena telah belajar dari kejadian sebelumnya, Sultan melarang Sirkuh meminum minuman yang disajikan. Namun tak lama dari itu, kedok mereka terbongkar sebagai mata-mata Afram. Sultan akhirnya mengumumkan kepada prajuritnya agar mereka segera mencapai Madinah sebelum banyak yang akan menghalangi. Sementara itu, Salahuddin tetap menjadi buronan Mefdud sebelum tabut suci itu jatuh ke tangannya. Salahuddin sebenarnya sangat mengkhawatirkan kondisi sukunya, namun apa daya, tentara salib masih mengepung. Saat ini kondisi Turansah semakin memburuk, Ayyube tidak tahan dan melakukan perlawanan. Hal itu membuat Gregor memperingatkan lagi bahwa ia tidak segan-segan membunuh mereka. Dan sebagai pembuktian, ia melepaskan kerudung Robiah. Namun di tengah kemurkaan Gregor, ia diperingatkan Afram bahwa bukan saatnya untuk membunuh mereka. Semakin jelas, Afram hanya menginginkan tabut suci. Ayyub menganggap mereka pengecut, hanya berani menyerang mereka ketika Salahuddin tidak ada. Namun provokasi seperti itu tidak ada artinya bagi Afram. Salahuddin menyaksikan Mefdud membawa pasukannya menuju ke suku. Gregor juga mendengar kabar mengenai kedatangannya. Ia pun keluar dengan membawa Ayyube sebagai tawanan. Di hadapan Gregor, Mefdud mengajukan penawaran untuk meminta suku Salahuddin karena itu termasuk dalam wilayah kesultanannya. Sebagai imbalannya, maka tabut suci akan ia berikan. Sedari awal, Gregor tidak tertarik dengan benda itu. Ia tahu Mefdud takut pada murka sultan jika nantinya suku Salahuddin jatuh ke tangan tentara salib. Mefdud akhirnya mengancam jika suku tidak diserahkan secara sukarela, maka ia akan kembali lagi dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Salahuddin jelas khawatir jika perang terjadi, maka sukunya yang akan menjadi korban. Karategin kembali membujuk kakaknya agar membatalkan pernikahannya dengan Sultan Nureddin. Namun tetap saja keputusan kakaknya itu tidak ada yang berubah. Namun Karategin justru mendapatkan informasi mengenai keberadaan tabut suci. Sirkuh mendengar bahwa Mefdud semakin keras terhadap Salahuddin. Ia pun melaporkan ini kepada Sultan. Mereka pun berharap bisa cepat kembali dan menyelamatkan kesultanan. Melike Hatun menganggap Mefdud tidak pantas menjadi sultan karena ia tidak bisa mempertahankan suku Salahuddin dari kafir. Dan jika Sultan Nureddin kembali, pasti ia sangat marah. Baik Simon maupun Karategin sedang berburu tabut suci dan mereka sudah dekat. Sementara itu, Mefdud menggelar rapat dewan untuk memutuskan peperangan. Di luar, Salahuddin dihalang-halangi ketika ingin bertemu dengan Mefdud. Ketika berhasil masuk, Salahuddin mengungkapkan keberatannya dengan peperangan ini. Sebab bagaimanapun juga rakyatnya akan banyak yang mati. Mefdud mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan. Hingga akhirnya Salahuddin membuat penawaran untuk menyelamatkan sukunya dan Mefdud akan diberikan tabut suci. Mefdud ternyata setuju, hanya saja Salahuddin diberi waktu yang terbatas. Sementara itu di waktu yang sama, Simon berhasil menemukan tabut suci. Akibatnya ketika anak buah Salahuddin datang, mereka kaget tabut sucinya hilang. Namun sial juga bagi Simon, ia dihadang oleh Karategin yang menginginkan tabut suci itu juga. Dan karena Simon tidak mau menyerahkannya, terjadilah pertempuran yang kemudian dimenangkan oleh Karategin. Ketika Salahuddin ingin mengambil tabut suci, anak buahnya memberitahu bahwa tabut sucinya hilang. Ia pun sangat marah. Sementara itu Simon disandra. Karategin menginginkan tabut suci itu.
Dan jika Afram menginginkannya juga, maka ia harus menyiapkan tanah untuk sukunya dan uang 500.000 keping emas. Simon pun dilepaskan agar memberitahu tuannya. Sedangkan Karatekin berpikir di mana ia akan menyembunyikan tabut suci itu, sebab semua orang menginginkannya. Setibanya di Madinah, Sultan Nureddin merasa tempat yang ia kunjungi sama persis yang ada di mimpi. Ia tidak menyangka jika terpilih untuk menunaikan tugas mulia. Dan langkah pertama yang ia lakukan adalah menemukan penginapan dan bertemu dengan Darwis. Salahuddin dan teman-temannya bertekad menemukan tabut suci, karena itu yang bisa menyelamatkan suku. Diam-diam pergerakan mereka diawasi oleh anak buah Karatekin. Di tengah pelariannya, Karatekin mengetahui bahwa Salahuddin mengejarnya. Untuk itu ia harus berhati-hati sampai di tempat tujuan. Afram dan Victoria merasa bahwa tabut suci ketika dipegang Karatekin justru lebih membahayakan dibandingkan dipegang Salahuddin karena dia orang gila. Jadi Victoria memiliki rencana untuk mendatangi Ismet Hatun. Mengingat situasi sudah sekacau ini, Afram akhirnya mengizinkan Gregor menghabisi suku Salahuddin. Mefdud semakin murka ketika mendengar kabar Salahuddin kehilangan tabut suci. Baginya tidak ada cara lain lagi selain berperang dengan tentara salib mendapatkan suku Salahuddin. Sementara itu, dari jejak yang ditinggalkan, Salahuddin bisa mengenali bahwa yang mengambil tabut suci adalah Karatekin. Ia pun yakin bahwa barang berharga itu akan dimanfaatkan demi kesejahteraannya. Mefdud tidak mau mendengar perkataan apapun selain peperangan, sebab ia pasti akan dianggap gagal jika tidak bisa merebut suku Salahuddin. Di sisi lain, Gregor justru semakin senang dengan tantangan peperangan ini. Sebab itu artinya Mefdud ingin menyaksikan bahwa ia akan menghabisi seluruh keluarga Salahuddin. Ketika Karatekin menemukan serigalanya di hutan, ia semakin yakin sudah dekat dengan tujuannya. Dia pun percaya bahwa semua orang akan kesulitan mendatangi tempatnya karena ia sudah memasang jebakan di mana-mana. Setelah itu kita diperlihatkan bagaimana tentara salib termakan jebakannya. Namun hal itulah yang membuat mereka justru lebih berhati-hati. Keluarga Salahuddin kembali digiring ke lapangan. Gregor sengaja menunggu kedatangan Mefdud untuk menunjukkan bahwa kekejamannya tidak main-main. Sementara itu keluarga Salahuddin siap mati demi tanah air. Mereka yakin sukunya tidak akan pernah kehabisan melahirkan orang-orang seperti Salahuddin. Ketika di perjalanan, Victoria disergap oleh Ismet Hatun. Kebetulan dia memang yang ia cari. Victoria menceritakan bagaimana adiknya Karatekin mencuri tabut suci. Ismet Hatun menjawab bahwa ia tidak tahu menahu mengenai hal itu. Namun yang jelas, tentara salib telah menguasai suku Salahuddin dan mereka harus melawan. Karatekin tiba di tempatnya dan siap menyembunyikan tabut suci itu. Simon mendatangi Gregor untuk memberitahukan permintaan Karatekin. Tiba-tiba, Turansah yang sudah sadar melihat keluarganya disandra. Ia ingin menyelamatkan, namun justru tersandra. Di perjalanan, Salahuddin menyadari bahwa bukan hanya mereka saja yang mengejar Karatekin, melainkan tentara salib. Dan itu benar adanya, mereka sudah semakin dekat, bahkan menghabisi serigala Karatekin. Ketika sedang menyembunyikan tabut suci, tentara salib datang. Karatekin diminta menyerahkan barang berharga itu. Tentu saja Karatekin menolak sebelum permintaannya dipenuhi. Tentara salib pun tertawa, menganggap Karatekin sedang bermimpi. Kemudian terjadilah pertempuran yang menyebabkan Karatekin terluka, bahkan sekarat. Beruntungnya, beberapa saat kemudian Salahuddin datang untuk menyelamatkannya. Dia secara terbuka mengatakan bahwa tabut suci itu miliknya. Jadi jika itu ingin dimiliki orang lain, maka harus melangkahi dulu mayatnya. Pertempuran kembali terjadi, namun sekarang pihak Salahuddin yang menang, tentara salib kocar-kacir. Saat ini, Mefdud dan pasukannya sudah berada di perbatasan suku Salahuddin, bersiap untuk berperang melawan tentara salib memperebutkan suku itu. Sementara itu, Salahuddin melihat luka Karatekin yang sangat serius. Beberapa prajuritnya diperintahkan untuk mengantarnya pulang agar segera mendapatkan perawatan. Victoria kembali bergabung dengan Gregor setelah mendengar suku akan diserang oleh Mefdud. Namun tetap saja mereka merasa di atas angin sebab keluarga Salahuddin mereka sandra.
Ketika Salahuddin ingin menyerahkan tabut suci kepada Mefdud, dia justru disandra. Menurutnya, dia telah melanggar waktu yang telah dijanjikan. Salahuddin hanya bisa memohon agar perang ini dihentikan sebelum banyak korban di pihaknya. Lagi pula, jika darah tertumpah, Sultan akan marah. Sementara itu, Melike Hatun mendatangi Ismet Hatun, mengajaknya bersatu melawan tentara Salib menyelamatkan suku Salahuddin. Belum sempat terjadi kesepakatan, tubuh Karatekin yang penuh luka diantarkan anak buah Salahuddin. Meskipun bertemu dengan Darwish, Sultan tetap merasakan adanya kejanggalan. Contohnya salah seorang santri, Sultan memutuskan untuk mengikutinya. Kilas balik memperlihatkan Sultan sudah merasa ketika tiba di Madinah selalu diawasi. Dan ternyata dugaannya benar, ketika mengikuti salah seorang santri, mereka tiba-tiba diserang. Mefdud ingin membuat kesepakatan dengan Afram bahwa ia akan memberikan tabut suci asalkan suku Salahuddin dilepaskan dan mereka meninggalkan suku. Afram pun setuju asalkan kesepakatan atau perjanjian itu dilakukan di perbatasan Gaza. Hal itu dilakukan karena keduanya saling mencurigai dan tidak pernah saling percaya. Buruan Sultan tertangkap, namun dia dihabisi oleh temannya yang lain. Dengan kejadian ini, Sultan ingin fokus mendekati Raudhah dan di sana ditemukan sebuah bangunan. Setelah diperiksa, ternyata merupakan penginapan yang disewa oleh 2 orang. Tak lama dari itu, para pembunuh berhasil menyusul mereka ke dalam. Beruntungnya mereka bisa diatasi. Bahkan Sultan menemukan sebuah lubang yang tertutup karpet. Sultan jadi yakin lorong itulah yang ia lihat di mimpi ketika 2 orang mencoba mencuri jasad Rasulullah. 2 orang itu ternyata adalah orang Yahudi anak buah Afram. Setelah Sultan mengeksekusi keduanya, ia lalu memerintahkan untuk memagari dengan tembok timah makam Rasulullah. Salahuddin dimasukkan ke penjara bawah tanah. Ia pun mengkhawatirkan sukunya. Afram memang licik. Setelah membuat kesepakatan dengan Mefdud, ia tetap memerintahkan Gregor menghabisi suku Salahuddin dan keluarganya. Saat ini, Karatekin dalam perawatan Omar Mela. Dari situ, kita seolah diberitahu bahwa lukanya tidak terlalu parah. Mefdud mendatangi penjara bawah tanah dan membebaskan Salahuddin. Tentu apa yang ia lakukan ini bukan tanpa syarat. Sebelumnya, Mefdud diberitahu Omar Mela bahwa Afram orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi ia membuat kesepakatan yang menguntungkan dirinya saja. Karatekin sudah sadar, ia tidak percaya jika masih hidup. Namun yang terbesit di pikirannya hanya balas dendam dan tabut suci. Padahal Omar Mela telah menasihatinya bahwa ia harus bersyukur kepada Tuhan. Afram dan anak buahnya berangkat untuk menemui Mefdud. Dan tak lama dari itu, suku kedatangan tamu yaitu Sofia. Gregor sangat senang menganggap wanita itu rindu kepadanya. Hanya saja Gregor sadar, ini bukan waktunya untuk bersenang-senang. Singkat cerita, misi Sofia datang ke suku adalah ingin menyelamatkan keluarga Salahuddin. Namun butuh waktu untuk meyakinkan keluarga Ayub bahwa dia adalah utusan anaknya. Sementara itu, Salahuddin dan anak buahnya telah mendekati jalur Gaza. Namun beberapa jebakan telah disiapkan tentara Salib. Sofia memberitahu keluarga Salahuddin bahwa mereka akan keluar melalui pintu yang ia tunjukkan. Sayangnya penjaga yang akan dilumpuhkan Sofia adalah Gregor yang menyamar. Akibatnya pengkhianatannya pun terbongkar. Keluarga Salahuddin kembali tersandra. Gregor naik pitam mengetahui bahwa ular di dirinya adalah Sofia. Dia pun kemudian diseret dan dipertemukan dengan keluarga Salahuddin. Di sisi lain, Salahuddin dan teman-temannya masuk jebakan tentara Salib. Mereka dijala dan akan diserahkan kepada Gregor. Sofia mengaku di hadapan Gregor bahwa dia orangnya Salahuddin. Dia tidak takut mati dan justru merasa bangga mendukung perjuangan Salahuddin membebaskan Al-Quds. Gregor tidak mau berbelas kasihan. Ia akan menghabisi mereka satu persatu. Kesepakatan Mefdud dan Afram langsung batal sebab keduanya sama-sama berkhianat. Hanya bedanya Mefdud yang menguasai medan. Sementara itu Gregor sangat senang ketika anak buahnya bisa menangkap Salahuddin dan anak buahnya. Namun tetap saja Salahuddin menganggapnya sebagai pengecut, berbeda dengan Gabriel kakaknya yang berani duel 1 lawan 1.
Afram dengan tentara salibnya dikepung tentara Meftud. Sekarang menjadi jelas bahwa Meftud hanya ingin menguasai suku Salahuddin. Di sisi lain, kejutan terjadi ketika Salahuddin dan anak buahnya hanya berpura-pura disandra. Kilas balik memperlihatkan ketika Salahuddin dan anak buahnya terkena jaring, mereka diselamatkan oleh Isfahani. Sekarang mereka bisa masuk suku dengan menyamar. Nah, apakah setelah ini tamat riwayat Gregor? Tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.